Ya, akibat listrik mati, aktivitas warga terhenti, pelaku bisnis pun merugi. Dan pelaksana tugas PLT di Rut PLN Sri Pani Enten Cahyani berjanji akan memberikan ganti rugi bagi warga di wilayah yang terkena pemadaman listrik. Bagaimana pengawasan pemberian kompensasi dari PLN ke warga? Kami akan membahasnya bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia Laude Ida. Selamat pagi Pak Laude. Selamat pagi, Mbak. Ya, ini kemarin kalau tidak salah Ombudsman mengadakan pleno begitu, dan salah satu keputusannya adalah untuk melakukan investigasi terkait dengan pemadaman listrik PLN. Apa akhirnya indikasi yang membuat Ombudsman untuk mengambil langkah ini? Saya kira ini peristiwa besar yang mengganggu hajat hidup orang banyak. Ya. Padamnya listrik di Jawa untuk pertama kali saya kira sejarah yang saya tahu ya. Saya tidak tahu fakta yang lain karena sejak saya ada di Jakarta, saya kira ini sejak tahun 1980-an, baru kali ini terjadi di pemadaman listrik besar-besaran. Ombudsman saya melihat ini terganggu semua pelayanan publik ya. Banyak kerugian terjadi atau dia lain masyarakat tuh, dan kerugian ini tidak bisa dihitung saya kira. Ini hitungan Apindo atau Asosiasi Retail tadi saya kira yang untuk mal saja sekitar 200-an miliar. Itu baru bagian kecil dari kerugian rakyat. Gimana kerugian dari rumah tangga sampai ya kegiatan ekonomi rakyat lainnya di seluruh yang terdampak itu belum bisa dihitung. Oke, tapi terlihat tidak adanya dugaan maladministrasi atau mungkin ada pelanggaran lain yang dilakukan PLN? Ini saya kira kita harus deteksi dulu ya, karena kemungkinan besok atau paling lambat hari Kamis kami mengundang seluruh direksi PLN dan pihak terkait untuk mendiskusikan hal ini, untuk mencari apa sebetulnya yang terjadi di balik padamnya listrik ini. Karena tiba-tiba saja kan, tidak pernah diindikasikan sebelumnya bahwa akan terjadi pemadaman listrik. Itu kalau alasannya di misalnya terganggunya sebetulnya saluran tegangan tinggi dari Ungaran dan Pemalang, itu saya kira ini ada persoalan infrastruktur ya, yang tidak terjaga. Kalau itu benar, makanya saya kira pihak PLN yang manajemen PLN yang harus dicoba diaudit lebih jauh. Mengapa pengolahan listrik yang sudah begitu lama, pengalaman orang-orangnya yang saya kira tidak perlu diajari lagi. Lalu kenapa tiba-tiba terjadi pemadaman listrik akibat dari terganggunya saluran yang dari tengah ke barat itu kemarin. Kita melihat ada alasan yang berbeda begitu yang dikatakan pada hari Minggu dan juga pada hari Senin kemarin. Iya, saya kira ini kan belum berdasarkan investigasi yang tuntas. Makanya kami di Ombudsman membentuk tim, sudah menyepakati bentuk tim untuk mendeteksi lebih jauh kenapa ini terjadi, apa dampaknya, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau manajemen PLN harusnya bertanggung jawab, maka bentuk tanggung jawabnya seperti apa. Yang pasti sekarang terjadi kerugian masyarakat yang bersifat masif, yang tidak bisa ditakar, saya benar tidak bisa dihitung, dan undang-undang menjamin masyarakat memiliki hak untuk diberi kompensasi untuk itu. Direksi PLN akan dipanggil juga kalau tidak salah pada minggu ini. Kapan tepatnya Pak Laude, dan juga apa yang akan didalami? Kami sudah jadwalkan saya kira paling lambat hari Kamis itu. Hari Kamis paling lambat. Karena yang kemarin keputuskan, hari ini kan persiapan administrasinya, saya kira paling lambat Kamis akan diundang. Tapi yang akan dalami adalah hal-hal yang terkait dengan penyebabnya, seperti penyebab dalam kasus kemarin penyebabnya apa, dalam kasus yang lebih jauh, dalam hal yang lebih luas lagi, sebetulnya bagaimana manajemen PLN di Indonesia ini sebetulnya, manajemen kelistrikan, karena dijamin undang-undang sekali lagi bahwa pengolahan listrik itu di bawah kendali negara. Penguasa negara itu dalam artian merencanakan, mengurus, mengelola, sampai pada mengawasi. Bagaimana peran pengawasan di sini? Siapa yang melakukan pengawasan? Siapa yang melakukan pengawasan terhadap kualitas mutu? Manajemen kontrol itu saya kira kualitas mutu dari pelayanan PLN itu belum ada yang bisa menjawab secara baik. Harusnya Kementerian SDM di bawah Dirjen Listrik itu, ketenaga listrikan itu harus menjamin ini. Oke, baik. Artinya ini akan dilakukan minggu ini, dan tim dari investigasi yang sudah dibentuk oleh Ombudsman akan bergerak juga
per hari ini begitu ya? Secepatnya. Secepatnya. Baik, terkait dengan tadi Anda katakan kerugian gitu. Banyak yang akhirnya membandingkan dengan kasus yang terjadi di negara-negara lain. Katakanlah di Australia di mana mati listrik setengah hari saja mereka mendapatkan kompensasi gratis 1 bulan begitu. Sedangkan di Indonesia kita sudah ada aturannya begitu di Undang-Undang Permen ESDM nomor 27 tahun 2017 mendapatkan kalau tidak salah pengurangan sekitar 35% atau 20% begitu. Menurut Anda kompensasi ini nanti apakah memang sesuai begitu dan juga mekanismenya akan seperti apa ini untuk penggantian kepada masyarakat? Iya, soal kompensasi ini sebetulnya tafsir sepihak dari pemerintah, khususnya dari Kementerian SDM untuk memberikan kompensasi. Maksudnya bagaimana tafsir sepihak? Tafsir sepihak itu gini, undang-undang kan mewajibkan PLN memberikan kompensasi dan kewajiban itu dalam undang-undang ditafsirkan secara sepihak oleh Kementerian SDM dalam bentuk kompensasi seperti yang sudah digambarkan tadi, tanpa mencoba mendeteksi lebih jauh sebelum memberikan kompensasi berapa sih yang akan dibayarkan jika terjadi kerugian seperti yang 200 miliar tadi, maka berapa sebetulnya yang pemerintah harus bertanggung jawab untuk itu. Itu tidak pernah ada pembicaraan lebih jauh tentang itu saya kira. Makanya saya bilang itu peraturan yang bersifat sepihak dibuat. Harusnya didiskusikan dulu lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan oleh pembuat undang-undang tentang kompensasi yang harus diberikan oleh pemerintah itu. Oke, harus didiskusikan lebih lanjut. Tapi saat ini masyarakat juga menunggu begitu karena banyak kerugian yang terjadi pada masyarakat. Kompensasi seperti apa yang harusnya diberikan PLN? Dan ini tidak hanya dalam rumah tangga tetapi juga bagi para pelaku usaha. Iya, memang agak sulit ya karena masif ya. Kalau satu-satu seperti misalnya kejadian di suatu tempat saja, di satu lokasi, satu RT yang padam, itu kan bisa deteksi berapa kerugian yang dialami oleh masyarakat. Betul. Tetapi yang bersifat masif seperti ini, itu saya kira agak sulit juga pemerintah untuk mendeteksi berapa jumlah kerugian yang harus diberikan kepada masyarakat. Mungkin kebijakan yang bersifat umum itu bisa diambil tanpa, saya kira kebijakan yang ini itu saya katakan sepihak tadi yang berdasarkan peraturan Pak Menteri ini harus dicoba diaplikasikan secara lebih fair untuk kasus sekarang ini. Tapi yang terpenting sebetulnya adalah tanggung jawab pemerintah ketika tanggung jawab PLN yang berbasis pada perbaikan manajemen. Karena kalau kasus ini berlangsung terus, itu akan menjadikan PLN, Sembrono akan melakukan pengolahan tanpa dibebani tanggung jawab yang besar pada mereka. Artinya manajemen ini menjadi prioritas untuk membuat PLN lebih baik begitu. Kita lihat saat ini PLT di Rute juga sudah berganti-ganti beberapa kali. Anda melihat ini menjadi satu indikasi yang membuat kinerja PLN semakin buruk dan terjadinya pemadaman listrik ini juga kah? Saya kira memang manajemen intern PLN harus dikoreksi, harus diaudit juga gitu. Sejak tersangkanya Sofian Basir oleh KPK, saya kira sudah kedua kalinya ini PLT Direktur Utama. Nah sekarang kita juga bisa melihat mungkin ada masalah politik intern PLN ya. Mungkin itu ya disuka sehingga ada sabotase dan sebagainya. Kita minta polisi saya kira yang harus mendeteksi itu lebih jauh. Tetapi bahwa secara keseluruhan PLN seharusnya mulai melakukan evaluasi manajemen internalnya dan itu harus dilakukan juga oleh pihak luar melalui tim investigasi independen untuk mengetahui lebih jauh, untuk mendeteksi lebih jauh apa yang terjadi di internal PLN sekarang ini. Pak Laude tadi Anda mengatakan sulit begitu ya untuk kompensasi satu persatu, apalagi ini terjadi massal dan begitu luas, begitu masif. Kalau sulit, kemudian bagaimana dari Ombudsman sendiri akan melakukan pengawasan, memastikan bahwa PLN ini benar-benar membayarkan kompensasi ini kepada masyarakat begitu? Nah, dasarnya kebijakan. Saya kira sekali lagi mungkin ya saya bisa katakan kalau dia katakan di Australia itu mati setengah hari listriknya tidak bayar 1 tahun. 1 bulan PLN-nya. Mungkin sekarang ya harus mengambil lebih fair juga di Indonesia. Kalau memberi kompensasi terlalu besar mungkin akan terjadi kerugian besar subsidi
dari negara yang begitu besar juga, dan itu beban juga buat rakyat. Saya kira yang harus lebih fair, saya kira ya katakanlah penerapan yang pasti masyarakat itu ke depan tidak dirugikan lagi oleh karena matinya listrik. Oke. Itu yang terpenting. Kompensasinya mungkin ya setengah bulan atau 10 hari atau mungkin juga 1 bulan atas matinya kemarin ini. Nggak perlu bayar 1 bulan untuk tagihan bulan depan, nggak perlu bayar. Jadi pengawasannya bagaimana? Kalau nah itu kan mudah sekali. Kalau sudah ada aturannya untuk membebaskan tagihan listrik 1 bulan misalnya, maka dengan mudah semua orang tidak boleh membayar listrik 1 bulan untuk bulan berikutnya. Itu mudah sekali, dan PLN nggak boleh menagih rakyat. Jadi Anda lebih setuju digratiskan saja begitu? Itu akan lebih mudah kontrolnya ketimbang misalnya tadi dari pihak pengusaha meminta kompensasi dalam bentuk rupiah. Saya kira itu juga akan sulit penerapannya. Akan lari kemana uang itu? Akan lari ke pihak pengusaha atau lari ke individu-individu yang... Baik. Ya. Kemudian bagaimana kalau ketika akhirnya ini direalisasikan, ada masyarakat yang merasa kok saya belum mendapatkan misalnya potongan ganti ruginya atau misalnya juga belum digratiskan. Bagaimana kemudian warga bisa menuntut apa yang menjadi hak mereka ini? Nah, itulah ya kebijakan bersifat umum. Saya katakan tadi, pembebasan dari bayaran listrik 1 bulan atau setengah bulan, itu kan akan dihitung, akan ada dasar perhitungannya. Dasar perhitungannya tentu saja pihak PLN yang bisa mengeluarkan dasar perhitungan itu. Dan dasar perhitungan itulah, dengan dasar itu kita bisa melakukan pengawasan. Apakah pemerintah benar-benar atau PLN benar-benar melakukan itu atau tidak. Saya kira mudah sekali itu. Baik, kalau kemudian juga banyak yang mengatakan, mungkin bisa juga masyarakat melakukan aksi class action seperti itu. Menurut Anda perlukah untuk masyarakat melakukan ini? Class action itu bukan ranah ombudsman untuk membahasnya, karena itu hak masyarakat. Saya kira tidak perlu untuk diributkan lebih jauh soal ini, karena yang penting ada jalan keluar untuk memberikan kompensasi, itu yang pertama. Yang kemudian kedua untuk perbaikan manajemen kelistrikan Indonesia atau pengelolaan listrik Indonesia. Yang kita perlukan adalah pengawasan yang terus-menerus dilakukan oleh pihak PLN, baik di intern maupun dari eksternal. Saya berharap di intern PLN itu ada semacam quality control management yang dilakukan oleh internal dan juga melibatkan pihak luar. Yang kedua, dari pihak Kementerian SDM. Kementerian SDM ini punya dirjen ketenaga listrikan, kelistrikan. Nah, ini apa tugasnya dia? Itu belum ditunjukkan secara baik sampai sekarang. Dan saya kira terlalu kuat peranan PLN atau otoritas PLN yang seolah-olah membentengi diri untuk pengawasan dari luar selama ini. Dan ke depan saya kira untuk itu yang akan dilakukan. Harus itu. Baik, ke depannya juga bagaimana kemudian Ombudsman juga bisa mengawal begitu agar kasus ini tidak kembali terulang, terutama hak-hak masyarakat, kemudian pihak-pihak yang dirugikan dengan kejadian seperti ini. Saya yakin juga Pak Laudi termasuk salah satu yang juga dirugikan atas pemadaman yang terjadi rugi juga dong, ini. Orang nggak mandi seharian itu sampai malam, nanti pagi lagi baru mandi. Air gitu. tidak bisa menyala begitu Pak. Kemudian bagaimana Ombudsman bisa mengawal juga agar kasus serupa tidak terjadi kembali dan hingga nanti saat kompensasi diberikan juga ini benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat yang saat ini terdampak, Pak Laudi Ida. Iya, kita akan bicarakan dalam pertemuan hari-hari ini. Saya kira mulai hari ini sampai saya kira minggu ini akan ada strategi untuk bagaimana Ombudsman akan melakukan itu ke depan. Tapi yang kami sudah sepakati adalah itu melakukan deteksi cepat, investigasi cepat, audit investigasi yang bersifat cepat yang akan dilakukan Ombudsman untuk mengetahui apa penyebabnya dan apa langkah ke depan yang harus dilakukan. Bagaimana melakukan pengawasan terhadap PLN sehingga ada jaminan mutu dalam pelayanan pada masyarakat. Itu sekarang yang belum ditunjukkan oleh PLN. Dan itu di Jakarta, di Pulau Jawa saja, di Jakarta saja sudah terjadi seperti ini. Di daerah kan nggak ada yang mengeluh kalau terjadi seperti ini. Pemadaman listrik, ya bergantian dari satu tempat ke tempat yang dari satu. Bahkan masih ada wilayah yang belum tersentuh oleh listrik begitu ya? Iya. Itu yang harus dicoba dipastikan lebih jauh ke depan. Baik. Terima kasih Pak Laudi Ida, anggota Ombudsman Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan nanti investigasi bisa berjalan dengan lancar begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih.